My name is Patrick Kluivert, 48 years old, head coach of the Indonesian national football team. Kalau sepak bola Indonesia itu diibaratkan panggung hiburan, maka Patrick Kluivert lah sang sutradara yang siap menyulap timnas menjadi tontonan sekelas film box office. Penuh kejutan tak terduga, plot twist yang mengguncang, serta ending yang diharapkan bisa bikin lawan geleng-geleng kepala dan tak mampu berkutik. Belum juga kick-off melawan Cina, Coach Patrick sudah meluncurkan kejutan spektakuler terlebih dulu. Setelah drama penuh kejutan di laga kontra Australia, kini kejutan telah disisipkan di tengah pemanggilan pemain yang akan terlibat dalam pemusatan latihan. Beberapa wajah-wajah lama yang sempat terpinggirkan kembali muncul, seperti si kembar Yance dan Yakob Sayuri, serta sosok yang dulu terlupakan di era Shin Tae-yong, Stefano, Chanje, Lili Pali. Lalu, beberapa nama yang kemarin jadi andalan pun kabarnya harus absen, seperti Martin Pas, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand. Lantas, dengan materi pemain yang banyak berubah ini, bagaimana Patrick Kluivert akan menyusun line up di laga melawan Cina nanti? Situasi tak biasa akan mewarnai laga melawan Cina nanti. Kiper andalan kita, Martin Pas, dipastikan absen dari pertandingan penting ini. Alasan absennya adalah akumulasi 2 kartu kuning yang ia terima selama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kartu kuning pertama didapatkan saat debutnya melawan Arab Saudi pada 6 September 2024, akibat dianggap mengulur waktu. Lalu, kartu kedua diterima dalam pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan 2 kartu kuning tersebut, Pas harus menanggung konsekuensi larangan bermain 1 pertandingan. Sebagai pengganti, Patrick Kluivert memiliki beberapa opsi. Ada nama Emil Audero yang sebelumnya menjadi cadangan jadi opsi paling layak untuk mengisi posisi kiper utama. Emil awalnya sempat diragukan bisa datang tepat waktu karena sedang fokus playoff promosi ke Serie A bersama Palermo. Namun, Palermo justru kalah di tahap pertama babak playoff. Meski itu adalah hasil yang tidak diinginkan oleh City Football Group, tapi itu adalah hasil yang diharapkan oleh fans Indonesia. Karena dengan begitu, Emil bisa punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk laga melawan Cina. Meski cuma jadi kiper Serie B, kita patut percaya pada kemampuan Emil. Keahliannya bukan sekadar soal menjaga gawang, tapi juga ketenangan luar biasa di bawah tekanan, mental baja yang tak tergoyahkan, serta refleks secepat kilat yang siap menggagalkan setiap ancaman. Ia juga punya kecepatan saat meninggalkan garis gawang untuk mengamankan bola. Kemampuan ini bisa memberikan rasa percaya diri kepada lini belakang skuad Garuda. Di posisi back, Patrick Kluivert diperkirakan akan tetap mempertahankan skema 3 back. Soal materi pemain, Coach Patrick tidak kehabisan opsi. Banyak nama-nama papan atas yang bisa diandalkan untuk bikin kaki pemain depan Cina pada kebas. Namun, untuk menciptakan pertahanan yang kokoh dan solid, Patrick harus pakai trio andalan. Jai Itzes di tengah, Rizky Ridho di bagian kanan, dan Justin Hubner di sebelah kiri. Ya, saat Tiongkok punya tembok Cina, maka Indonesia punya trio Jajuri. Mereka bukan sekadar 3 pemain bertahan, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi. Trio ini bak 3 penjaga gerbang benteng yang masing-masing punya peran vital. Tak bosan-bosan kita menyebut bahwa Jai yang berpengalaman di Serie A adalah otak dari pertahanan Indonesia. Ketenangannya saat menguasai bola, dan kecerdasannya membaca permainan membuatnya layak disebut abang-abangan di lini pertahanan. Di sisinya, Ridho hadir sebagai sosok garang, namun tetap cerdik dalam menghalau serangan lawan. Sementara itu, Hubner memberikan sentuhan modern. Dia fleksibel, cepat, dan berani. Ia bahkan rela mati demi tim nasional. Jika tak melakukan tackle konyol di kotak penalti, Justin adalah bek tengah kaki kiri terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Di posisi bek sayap, Patrick Kluivert seharusnya tak perlu pusing untuk menentukan pilihan, sebab di situ sudah ada calon pemain Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix di kanan, dan kapten baru NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk di kiri.
Dua pemain ini adalah pilihan terbaik yang dimiliki Indonesia. Kevin dan Verdong ini bukan bek sayap biasa. Mereka layaknya prajurit yang nurut sama perintah. Mau disuruh naik bantu serangan bisa, diminta turun untuk cover ruang kosong juga aman. Selain fleksibel, keduanya juga punya kecepatan dan determinasi yang tinggi. Namun, kondisi kebugaran Kevin Dix masih dipertanyakan. Dilansir Bola Sport, Dix sempat cedera dan perkiraan waktu pulihnya adalah akhir Mei. Terlalu mepet sama match lawan Cina. Beberapa hari lalu sempat ada kabar bahwa Dix menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga ia bisa dipanggil ke tim nasional. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, tenang, masih ada Yakob Sayuri atau Sandy Walsh yang siap menggantikan. Kalau bicara soal gelandang, Mimin paling favorit nih, karena kita akhirnya punya kombinasi ciamik di lini tengah. Tom Haye nggak lagi gendong lini tengah sendirian semenjak kedatangan Joy Pelupesi yang mengawal dari belakang. Kita bisa lihat bagaimana kehadiran Joy di laga kontra Bahrain begitu vital. Ia bisa mengcover area yang ditinggalkan Haye saat fokus membantu lini serang. Joy mungkin tidak menyajikan umpan membelah pertahanan kayak Kevin De Bruyne atau tackle-tackle keras macam Haryono. Permainannya sederhana, tapi asik untuk ditonton. Joy hanya melepaskan umpan-umpan pendek yang efisien, menjauhkan bola dari kejaran lawan agar tim tetap bisa menjaga tempo permainan. Kalau kemampuan El Prof udah nggak usah dibahas lah ya. Kalian tahu sendiri gimana hebatnya pemain yang satu ini. Selain posisi penjaga gawang, posisi sayap jadi sektor yang juga mengalami banyak perubahan. Sebab menurut penuturan PSSI, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tak bisa bergabung. Ragnar sedang mengalami masalah kebugaran. Kabarnya, ia mengalami sakit yang mengharuskannya mengambil jatah libur untuk beristirahat. Sedangkan Lino berada di situasi yang sama dengan Martin Paes. Pemain Oxford United itu sedang menjalani sanksi larangan bermain karena akumulasi kartu. Dengan begini, Patrick Kluivert harus sedikit memutar otak untuk menemukan pengganti yang sepadan. Menariknya, melainkan pemain yang sempat diabaikan Shin Tae-yong, Stefano Lillipali. Pemain Borneo itu bisa menggantikan peran Ragnar di posisi sayap kiri. Meski sudah berusia 35 tahun, akselerasi dan kemampuan lingkap permainannya tak bisa diragukan. Sejak musim lalu, Lillipali adalah pemain paling berpengaruh bagi Borneo. Sementara di kanan, alangkah baiknya diisi oleh Egy Maulana Fikri. Pemain berusia 24 tahun itu telah berkontribusi dalam 19 gol Dewa United musim ini. Akan jadi dosa besar bagi Patrick Kluivert jika tak memberikan kesempatan pada pemain yang sedang gacor-gacornya bersama Dewa United itu. Di posisi ujung tombak, pilihan terbaik tetap jatuh pada Oleh Romeni. Meski diplot sebagai striker tengah, Oleh adalah striker yang diizinkan bergerak bebas. Pergerakannya di lapangan bak sebuah tarian di ladang ranjau. Lincah, tenang, tapi bisa meledak kapan saja. Rumeni bawa sesuatu yang beda ke lini depan timnas Indonesia. Jika di luar lapangan Oleh piawai menentukan outfit yang menarik, maka di lapangan Oleh piawai menentukan posisinya. Oleh seperti tahu bola akan datang kemana. Selama 2 laga berseragam timnas Indonesia, pergerakannya elegan tapi tetap efektif. Insting predatornya pun hidup. Bola liar dia sambut. Umpan cutback dia sudah di tempat. Umpan lambung dia siap loncat. Ketajamannya di timnas Indonesia dibuktikan dengan 2 gol yang dicetaknya ke gawang Australia dan Bahrain. Berpadu dengan Lillipali dan Egy, Romeni siap bikin pertahanan timnas Cina kehilangan kepercayaan diri. Romeni itu kayak bawang goreng di atas nasi. Bukan sekadar pelengkap, tapi menambah rasa. Iya, rasa percaya.